Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Buat yang baru bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah jangan takut sedekah. sedekah. Ada yang baper nggak nih? Silahkan. Ayo siapa? Bunda boleh. Pada ngacung semua. Wih, Nih senior. senior Bunda. Hormat. Hormat gerak. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Ibu Apida Iya. dari Majelis Taklim Nurul Khotimah Serengseng Sawah Jagakarsa. Iya. Baper Bun. Iya. Ini Bun, saya mau menanyakan tentang bersedekah. Saya punya teman atau tetangga yang ingin sekali bersedekah, tapi dia tidak mempunyai uang. Kemudian dia bergegas lari ke masjid untuk membantu di masjid. Oh iya. Apakah itu termasuk sedekah? Iya. Terima kasih Bun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah itu harus dengan uang atau enggak tuh? Kalau Iya. pertanyaan berarti itu ya Bun ya. Karena dia nggak punya uang nih temannya Bunda. Oh, baik izin Bun. Boleh, silakan, Bunda. Bun. Bunda. Apa makna sodakoh? Sodakoh sidik yakni sikap yang dibenarkan. Jadi bukan hanya melulu dengan uang. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda setiap anggota badan manusia diwajibkan bersedekah setiap harinya. Gimana caranya ya Rasul? Mendamaikan antara tetangga atau teman yang berselisih, sodakoh. Menghilangkan duri pada di jalanan, sodakoh. Membantu menaikkan barang ke tunggangan orang lain pun termasuk sedekah. Senyum senyum, sedekah. Makanya Bun kalau di rumah jangan pelit senyum, apalagi sama laki. Ya, kadang laki datang bibir bawah ke kanan, bibir atas ke kiri, menyon bibirnya. Tapi kalau senyum sama laki, kalau suami punya duit, sampai nangkong. Ya, bahkan Bung Haji Roma mengatakan kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa. Senyum juga sedekah. Hore. Nurut suruh tepuk tangan juga. Ya, jadi tidak sedekah hanya melulu dengan harta, Bang. Ya. Bisa apa aja, bantu orang juga bisa berarti itu ya. Pasti masih ada yang baper nih ya. Iya. Bun. Ya. Silahkan yang baper siapa? Waduh. Sekaligus saya semuanya, boleh? Yang satu Bunda ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Salam. Saya Desi Ekawati dari Majelis Taklim Nurul Khotimah. Iya. Baper Bun. Ini Bun, katanya kalau bersedekah itu membersihkan diri dari dosa. Dan ada juga yang mengatakan kalau kita berbagi kepada orang lain membuat kita tenang jiwa dan bahagia. Benar nggak sih Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkasih mak ya benar Bang Melki. Kagak assalamualaikum. Saya bengong tadi Bunda. Apa pertanyaannya? Benar tuh manfaat-manfaat sedekah ya berarti. Iya. Ya. Kan pernah ada yang bertanya ya Rasul nih, kita nih hati kita keras, hati kita nih susah banget. Sulit, makanya kata Rasul berikan makanan kepada orang yang miskin, santuni anak yatim. Karena hal itu dapat melunakkan hati. Ada istilah terima kasih. Kalau kita udah nerima, buru-buru kita kasih. Biar apa kita gampang lagi tuh nerimanya. Gitu ya Bun? Benar ya Bun kayak gitu. Iya, tadi kan jelas ya kalau hadis kan berarti sesuatu yang kita bisa ikuti gitu ya Bun ya. Tapi memang ya buat Bunda di rumah, Bunda yang ada di sini semuanya juga. Kan kalau kita berbagi tuh senang ya, ada rasa gak sih ketika orang yang kita terima tuh senyumnya, mukanya ya kan kerasa ya gitu ya. Nah ternyata rasa bahagia yang diberikan oleh orang itu tuh kita tertular bahagianya. Memberikan aura positif
Betul, coba ya. Kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, disenggol sama orang gitu ya. Padahal orang kita nggak ngerti salah kita apa, kita tiba-tiba bisa marah kan. Iya. Artinya respon orang, stimulus orang yang negatif itu juga bisa membawa kita negatif. Nah, ketika kita memberikan hal kebaikan, berbalasnya kan kebaikan ya. Orang tadi mengatakan terima kasih, maka kita menjadi bahagia. Tadi Bunda juga bilang, kalau kita bahagia kan hati itu menjadi lebih lunak. Iya. Nah, ketika hati menjadi lunak, Bun, ini pangkalnya kita punya psikis yang sehat. Kenapa? Kalau hati lunak itu, pikiran otomatis menjadi lunak juga. Karena pangkalnya kan di hati. Jadi pangkalnya kita tuh di hati. Kalau hati kita baik, maka pikiran kita baik. Dan kita secara ilmu neuroscience-nya gitu ya, kalau pikiran kita ini positif, otomatis otak kecil kita itu memerintahkan tubuh kita tuh untuk bergeraknya lebih rileks, lebih tenang. Jadi benar dikatakan bahwa dari sabdanya tadi bahwa ketika kita hatinya merasa keras, berbagilah, itu efeknya sebetulnya. Ketika kita terbawa bahagia, hati menjadi lembut, pikiran menjadi tenang, tubuh menjadi rileks. Masya Allah ya. Iya benar. Itu mempengaruhi kesehatan juga tuh ya. Pasti. Secara nggak langsung ya Bun Pasti. ya. Penyakit yang ada di pikiran itu bisa menjadi penyakit fisik. Namanya psikosomatis ibu-ibu. Jadi misalnya gini ya, misalnya ibu-ibu tadi waktu disuruh nanya, ada yang gemeteran nggak Bu? Oh, gemeter semua. Jangankan gemeter, tangannya penuh coret-coretan. Kontek. Ya kan, gemeter ya Bu, dingin kayaknya nih, studio tambah dingin ya Bu, menggigil gitu. Tapi begitu selesai nanya, tenang nggak? Nah, itu namanya psikosomatis Bu. Jadi merasa kedinginan, gemeter, mungkin perutnya melilit-melilit gitu ya Bun. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya karena apa? Rasa takut yang ada dari pikiran kita. Jadi dia memancing rasa tidak nyaman pada fisik. Makanya hati-hati dengan apa yang kau pikirkan, karena itu berpengaruh pada fisik kita. Gitu. Bun mau buktiin mah ayah mau traktir arahnya ngapain Bun? Apalagi ketika kita habis melakukan kebaikan, ngelihat yang kita kasih tuh senyum, terus kita jadi senang, itu bikin kita ketagihan tuh. Betul, Ih, betul. pengen lagi. Motivasi juga berarti tuh. Benar. Karena bahagianya orang itu tuh menimbulkan rasa bahagia ke kita. Ada hormonnya Bu, namanya endorfin. Oh, apa tuh Bun? Endorfin. Endorfin. Endorse. Jadi hormonnya itu adalah keluar pada saat kita bahagia. Dan hormon bahagia itulah yang membuat kita candu Bun. Karena kita pengen bahagia terus. Jadi udah besok apalagi ya, kita sedekah apa lagi ya gitu. Jadi ketagihan pengen berbuat baik terus. Betul. Nah, makanya waktu itu saya pernah nih Bunda ya. Apa? Pernah mobil saya disenggol sama Iya. motor. Truk. Terus saya buru-buru turun, saya langsung minta maaf. Terus dia seneng Bunda. Kan saya yang salah, nggak perlu saya minta maaf. Dari situ saya setiap ditabrak saya minta maaf. Ya Allah. Iya Bunda, kan dia orang yang nabrak ketakutan ya. Iya. Maaf ya Bang. Loh kok saya minta maaf, tapi dari sisi itu tuh saya ngelihat kan dia senyum, seneng, nggak harus ngeganti. Jadi Nyampe di rumah lihat penyok, Iya, bagaimana? gimana tuh? marah. Marah saya. Kebetulan mobil saya sasetan, sekali pakai ganti. Wah, sih kami. Canda Bunda. Jangan kemana-mana ya, abis ini kita balik lagi tetap di Assalamualaikum Bunda.